Seringkali orang beranggapan bahwa mengambil foto merupakan hal yang sangat mudah. Banyak yang beranggapan bahwa mengambil foto itu hanya sekedar pencet tombol lalu jadi sebuah foto yang bagus. Padahal dalam kenyataan banyak sekali aspek yang harus dipelajari untuk menghasilkan foto yang sangat bagus. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu fotografi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rasya Putra Subekti dari Prodi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J130 1211067, mahasiswa semester 4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, fotografi diartikan sebagai seni dan penghasil gambar dan cahaya pada film yang permukaannya dipekakan. Sedangkan menurut Wikipedia, fotografi berasal dari bahasa Inggris yaitu fotografi yang ada y-nya, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu photos artinya cahaya dan grafo artinya melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sementara itu, menurut Ansel Adam, fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839. Merupakan awal kelahiran fotografi. Pada saat itu di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang yang kecil atau pinhole yang bisa kita sebut, maka di bagian dalam ruangan itu akan terrefleksikan pemandangan dari luar secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena tersebut. Sebut saja Aristoteles. Pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang ilmuwan Arab, Ibnu al-Haytham atau Al-Hazin, pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Gimbattiasi della Porta, menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Namun, kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda yang sangat gelap, kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar di keadaan luar tenda di atas lembar kertas. Berbagai penelitian dilakukan mulai pada abad ke-17. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italia atau Angelo Sala menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat klorid peak, tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sehingga sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra kamera obscura berlensa. Hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut untuk dengan Florida Peak, tapi bernasib sama juga. Walaupun sudah berhasil menangkap imajinasi melalui kamera obscura tetapi tanpa lensa. Akhirnya pada tahun Januari 1850, seorang ahli kimia Inggris, Robert Bingham, memperkenalkan menggunakan collodium sebagai emulsi foto yang saat itu cukup populer dengan sebutan wet plate fotografi. Setelah berbagai perkembangan dan penyempurnaan penggunaan roll film mulai dikenal, Juni 1888
George Eastman, seorang Amerika, menciptakan revolusi fotografi dunia hasil penelitian di tahun 1877. Ia menjual produk baru dengan merek Kodak berupa sebuah kamera box kecil dan ringan yang telah berisi roll film dengan bahan kimia perak bromide untuk selain sejarah yang sudah saya paparkan tadi. Fotografi juga memiliki prinsip loh, yaitu prinsip fotografi ialah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium tersebut dibakar dengan luminas atau yang bisa kita sebut lensa. Agar intensitas cahaya tepat untuk menghasilkan gambar, dibutuhkan alat bantu ukur bernama light meter. Setelah mendapatkan pencahayaan yang tepat, fotografer bisa mengatur identitas cahaya tersebut dengan mengubah pengaturan pada kamera. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.